kami dengan NIM 24070132. Saya Yansi Bulan dengan NIM 24070140. Saya Dewi Gayatri Barat dengan NIM 24071022. Selanjutnya materi pertama akan dijelaskan oleh pantun. Pantun adalah salah satu bentuk puisi tradisional Melayu yang sudah ada sejak lama dan merupakan bagian penting dari kekayaan sastra Indonesia. Pantun memiliki struktur yang khas, yaitu terdiri dari 4 baris dengan pola sajak AB-AB. Baris pertama dan kedua diberi sampiran, berisi kata-kata yang seringkali tidak langsung terkait dengan isi, sedangkan baris ketiga dan keempat disebut isi yang menyampaikan makna atau pesan seutama pantun. Pantun digunakan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam percakapan sehari-hari, acara adat, hingga sebagai alat pendidikan untuk menyampaikan nasihat atau petuah. Pantun dapat bersifat jenaka, romantis, hingga filosofis, tergantung pada pesan yang ingin disampaikan. Seiring perkembangan zaman, pantun tetap digunakan dan menjadi bagian dari budaya yang terus dilestarikan, bahkan kini sering ditemukan di media sosial atau acara hiburan. Selanjutnya adalah ciri pantun. Pantun yang pertama itu adalah memiliki bait yang berisi dari 4 bait. Yang kedua adalah memiliki pola sajak rima. Yang ketiga berisi sampiran dan isi. Yang kelima memiliki jumlah suku kata 8 hingga 12. Yang kelima bersifat pantun yang artinya memiliki makna tersirat dan tersurat. Yang keenam berirama. Yang ketujuh pantun memiliki bahasa yang sederhana. Selanjutnya dari Materi selanjutnya yaitu manfaat dari pantun. Pantun memiliki beberapa manfaat dalam bidang budaya maupun pendidikan. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Membuat pantun membutuhkan kemampuan berpikir kreatif dalam merangkai kata-kata yang berirama dan bermakna. Yang kedua, melestarikan budaya dan tradisi. Pantun adalah salah satu contoh puisi lama yang menjadi bagian penting dalam budaya Melayu. Dengan terus menggunakan pantun, tradisi ini dapat dilestarikan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berbahasa. Pantun membantu dalam melatih kecakapan berbahasa, terutama dalam hal memilih kata-kata yang tepat dan mengungkapkan ide dengan singkat dan bermakna. Yang keempat, meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Pantun membantu dalam keterampilan menyusun kalimat dengan baik, karena setiap bait harus mengikuti aturan tertentu seperti jumlah baris dan pola rima. Yang kelima, meningkatkan apresiasi terhadap sastra. Membaca mengenal pengertian pantun dapat meningkatkan minat seseorang untuk lebih memahami salah satu karya sastra. selanjutnya Gaby. Selanjutnya ada struktur dari pantun. Pantun terdiri dari 4 baris. Pola rima yang umum digunakan adalah AB-AB, yang artinya baris pertama dan ketiga itu memiliki rima yang sama. Begitu juga dengan baris kedua dan yang keempat. Suku kata. Jadi dalam pantun itu setiap suku kata itu setiap barisnya biasanya terdiri 8 atau 12 suku kata. Dan dimana dalam struktur pantun yang memiliki makna, baris pertama dan kedua itu sebagai pengantar atau sebagai gambaran awal. Namun pada baris ketiga dan baris keempat, strukturnya di baris ketiga dan keempat itu lebih berisi tentang makna, isi, pesan yang ingin disampaikan. Dari presentasi sebelumnya, kami memperoleh 3 pertanyaan. Kami akan menjelaskan jawaban dari pertanyaan itu. Nah, di pertanyaan pertama itu, bagaimana pantun itu dapat menjadi ekspresi budaya Indonesia dengan mencerminkan budaya lokal, akan dijawab oleh teman saya. Berikut beberapa cara pantun mencerminkan budaya lokal. Yang pertama, bahasa dan dialek. Pantun sering menggunakan bahasa daerah dan dialek lokal mencerminkan kekayaan linguistik di Indonesia. Yang kedua, tema dan isi. Banyak pantun yang membuat tema kehidupan sehari-hari, adat istiadat, dan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat lokal. Yang ketiga, ritual dan tradisi. Pantun sering digunakan dalam berbagai acara budaya seperti pernikahan,
adat sehingga menjadi bagian integral dari tradisi masyarakat. Lalu pada pertanyaan kedua, apakah pantun dapat disebut sebagai syair jika dinyanyikan? Akan jawab teman saya. Pantun tidak dapat disebut dengan syair karena pada ritme pantun itu adalah ABAB, sedangkan syair berirama AAAA. Dan 4 baris syair itu berisi makna atau isinya. Sedangkan pantun baris pertama dan kedua itu berisi sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat itu berisi isi atau maknanya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara mengetahui makna atau pesan yang terkandung pada pantun? Akan dijelaskan oleh Pak Sam. Yang pertama itu perhatikan analisis sebelumnya. Jadi kita harus perhatiin baris dan bait yang ada di dalam pantun. Yang kedua itu adalah dalam segi konteks budaya. Jadi kita harus pahami kadang kan ada dalam bahasa daerah. Jadi kita harus mengetahui dulu apa makna dari kata itu. Dan yang ketiga adalah simbolisme. Kita juga harus cari tahu makna dari kata-kata simbolis yang ada di dalam pantun tersebut. Sekian video penjelasan materi kami mengenai pantun. Semoga dengan ini kita dapat menambah wawasan dan